Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka apa yang ingin saya bahas kali ini, ingin menceritakan sebuah kisah yang ada di dalam salah satu kitab yang mungkin bisa ada hikmah yang bisa kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fahadha Abdullah bin Rabi'ah. Jadi diceritakan di dalam kitab ini peristiwa yang dialami oleh seorang Abdullah bin Rabi'ah. Beliau adalah al-imam as-salih, seorang imam yang salih, sahibul iffah, dan yang mempunyai kesucian. Yuhka sababu talaqihi limra'atihi. Jadi diceritakan Abdullah bin Rabi'ah ini menikahi seorang perempuan. Kemudian Abdullah menceraikan wanita tersebut. Seperti itu. Nah, apa sih yang menjadikan sebab Abdullah itu menceraikan istrinya? Bal wayashtaki, bahkan mengadu, wayatlubu halan. Bahkan Abdullah ini juga terus mencari cara, mencari jalan agar nanti ketika menikahi wanita yang lain lagi tidak terjadi suatu perceraian yang kedua kalinya. Artinya ya Abdullah terus mencari cara bagaimana agar rumah tangganya itu langgeng lah, istilahnya seperti itu ya. Faqad kana yu'ani min dzakarihi ay udwin. Ternyata Masya Allah, apa sih yang menjadikan sebab Abdullah itu menceraikan istrinya itu ternyata dikarenakan Abdullah sendiri. Apa yang dialami oleh Abdullah di sini dikatakan bahwa salah satu anggota yang dimiliki oleh Abdullah, wabil khusus itu adalah alat kemaluannya. Abdullah itu alladzi la yarqudu faqad kana muntasiban daiman, bahkan wa kana qawiyan syadidan. Jadi diceritakan bahwa alat yang dimiliki oleh Abdullah tersebut itu melebihi kapasitas dari yang lain gitu. Maksudnya gimana ini teh? Jadi di dalam kisah ini diceritakan yang dimiliki oleh Abdullah tersebut berdiri terus, susah tidurnya. Susah tidurnya. Bahkan qawiyan syadidan. Selain itu, selain susah untuk tidurnya, bahkan yang dimilikinya itu kuat syadidan, bahkan banget begitu kuatnya. Loh, kenapa kok sampai menimbulkan suatu perceraian? Bukankah wanita menyenangi hal seperti itu? Falam takun imra'atun tasbiru ala dzalika la siyama idza kana 'indaha dayqi fil farji. Ya, siapa yang gak senang memiliki suami seperti itu. Tetapi kalau misalkan terus-menerus seperti itu, ya tidak ada wanita yang bisa sesabar harus terus-menerus melayani sang suaminya, yaitu melayani Abdullah tersebut. Jadi memang diceritakan Abdullah ini menikahi bahkan sampai beberapa perempuan, tetapi cerai lagi, pisah lagi, pisah lagi. Dikarenakan gak ada satu wanita pun yang kuat untuk melayani Abdullah seperti itu. Apalagi di sini dikatakan dayqi fil farji, apalagi ketika menikahi seorang wanita yang mana alat kemaluan wanitanya tersebut itu sempit. Seperti itu. Bahkan di sini dikatakan walam takad imra'ata tajlisu ma'hu illa ayaman thumma yutalliquha. Bahkan sempat Abdullah itu menikahi seorang wanita dan wanita tersebut hanya bertahan berumah tangga dengan Abdullah hanya hitungan hari saja. Jadi baru hitungan hari saja wanita tersebut sudah tidak sabar jika harus diporsir terus menerus, mungkin seperti itu. Masya Allah, ternyata ada juga ya yang seperti itu. Nah, faqalat, maka adalah berkata seorang wanita lain. Siapakah? Zainab bintu Umar bin Abi Salamah. Ada seorang wanita yang bernama Zainab bintu Umar bin Abi Salamah. Ma lahunna urina minhu. Apa sih
yang terjadi kepada Abdullah ini, sehingga ada seorang perempuan yang bernama Zainab. Zainab itu penasaran, kenapa sih kok perempuan-perempuan itu pada tidak kuat ya menikah dengan sosok seorang Abdullah. Padahal yang aku ketahui Abdullah itu adalah seorang laki-laki yang solih, seorang laki-laki ahli ibadah, seorang laki-laki yang ahli ilmu. Tapi kenapa kok perempuan itu pada tidak kuat ya berumah tangga dengan Abdullah? Nah, penasaran Zainab itu. Kemudian faqila laha innahunna la yutaqitahu. Di sini dikatakan bahwa mereka semua tidak ada perempuan pun yang mampu kepada Abdullah untuk melayani di dalam hubungan biologisnya. Faqalat wa ma yamna'ahu minni. Lalu berkata Zainab, wa ma yamna'ahu minni, apa yang mencegah dariku? Ai limadza la yatazawwajni ana? Kenapa Abdullah tidak menikah saja denganku? Kata Zainab berkata seperti itu, kenapa Abdullah tidak menikah saja denganku? Fa ana wallahi al-'azimatil khalqi, yakni imra'atan jamilah. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa aku adalah sesosok wanita yang jamilah, yang cantik, dan aku sesosok seorang wanita yang azimah, yang cukup besar, al-kabiratul ajiz. Bahkan fisikku, maaf ya, di dalam kitab ini dikatakan bahwa aku adalah seorang wanita yang memiliki bokong ataupun pantat lah mungkin ya, yang cukup kabirah, yang cukup besar, yakni muakhirataha, pada bagian belakang aku. Jadi pendeknya beginilah, Zainab ini berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, kenapa para wanita-wanita itu kok tidak sanggup berumah tangga denganmu? Yang aku ketahui, yang aku lihat dari kamu adalah sesosok seorang laki-laki yang solih. Tapi kenapa wanita-wanita tersebut tidak sanggup seperti itu? Maka diceritakan oleh Abdullah kepada Zainab. Dan kata Zainab, kenapa kamu tidak menikahiku saja? Karena aku kebetulan sama seperti Abdullah. Abdullah mungkin yang mempunyai bisa dikatakan birahi yang cukup tinggi, dan aku juga kebetulan mempunyai birahi yang cukup tinggi saja. Kata Zainab berkata kepada Abdullah, Zainab menawari dirinya, kenapa kau tidak menikahiku saja? Maka setelah Zainab berkata seperti itu kepada Abdullah, akhirnya Abdullah menikahi Zainab. Dan alhamdulillah pertikahannya itu langgeng dan sampai Zainab melahirkan. Di sini dikatakan sampai melahirkan sittatan minal waladi, sampai melahirkan 6 anak. Masya Allah. Berarti di sini Zainab menikah dengan Abdullah itu maslahat. Nah, mungkin apa ya hikmah yang bisa kita ambil di sini? Ya begitulah Allah menciptakan kepada salah satu sosok manusia, mungkin Allah menciptakan hormonal pada seseorang itu cukup tinggi sekali. Nah, maka jika kita mengetahui bahwa kalau misalkan hormonal kita itu cukup tinggi sekali sehingga mengakibatkan birahi kita cukup tinggi sekali, maka kalau nanti kita menikahi seorang perempuan itu harus dengan perempuan yang tepat pula. Artinya ya harus bertemu kembali dengan seorang wanita yang sama-sama mempunyai hormonal yang bisa dia katakan di atas rata-rata lah, hormonal yang tinggi. Karena memang di dalam suatu pertikahan hubungan biologis antara suami itu dijadikan salah satu peran yang utama. Maka ya harus tepat mencari agar keadaan berada di dalam rumah tangganya itu dilanggengkan. Seperti itu ya. Mungkin itu hikmah yang bisa kita ambil di dalam salah satu kitab referensi yang aku baca ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.